إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع حاجاتنا وإلى جميع أستاذنا وأستاذنا سيدنا تشري الإمام ابن عبد السكندري قدس الله سره بشأن الله العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mannan alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wa naqulu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi yamla'u fihil mizan. فبأي آلاء ربكما تكذبان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Mu'minun, semoga kita semua diberikan panjang umur taat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan dada, diberikan ketenangan dalam hidup, diberikan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi nanti sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita sampai detik ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, karena kadang sehat kalau tak sempat, kadang sempat kalau tak sehat juga tak bisa hadir ke tempat ini. Betul? Semua karena Allah yang memampukan kita. Tiadalah kemampuan kita dalam kehidupan ini, melainkan semua karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Sidi Syekh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, saat engkau mengangkat tanganmu meminta kepada Allah, sebenarnya itu adalah gerakan dari Allah jugalah yang menginginkan engkau untuk mengangkat tanganmu. Maka oleh sebab itu, apa yang harus kita banggakan dalam kehidupan kalau semuanya hanyalah sekedar titipan, kalau hanya semuanya adalah persinggahan yang sebenar-benarnya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara alasan kenapa Allah hidupkan kita sampai detik ini, ternyata Allah sayang kepada kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kalau berkaca ke dalam diri, maka caranya adalah melihat segala amal-amal kita yang kurang. Banyak orang-orang yang sudah mendahului kita. Barusan ada yang mungkin lebih muda mendahului kita, yang mungkin lebih awal lahir atau lebih belakangan lahir dibanding kita. Kenapa kok dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin menurut Allah amal ibadahnya jauh lebih hebat dibanding kita. Sedangkan kita yang dihidupkan sampai detik ini, Allah tuh memandang amal ibadah kita belum siap untuk masuk ke alam kubur. Bekal kita belum siap untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita belum sehebat mereka, maka Allah titipkan umur untuk kita jadikan menabung segala amal kebaikan, dan semoga umur ini kita jadikan sebagai pemanfaatan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keharusan, kepantasan daripada kita sebagai umat yang mengharapkan syafaatnya. Suatu ketika Nabi berkumpul di depan para sahabat. Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, apakah engkau ingin tahu makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Jawab para sahabat, tentu para malaikat ya Rasul. Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan ia dekat dengan Allah, kata Nabi. Lalu apakah Nabi dan Rasul? Bagaimana Nabi dan Rasul tidak mulia sedangkan mereka adalah utusan Allah? Lalu apakah kami ini wahai Rasul? Bagaimana kalian tidak mulia sedangkan kalian hidup di antaraku? Lalu siapa mereka ya Rasul? Tiba-tiba Nabi kemudian menundukkan kepalanya. Terlihat sahabat dari pelupuk mata Sayyidina Muhammad meneteskan air mata, membasahi pipi, membasahi jenggotnya. Apa kata Nabi? Humul ladzina lam yaruni wa yu'minuna bi. Mereka yang tak pernah memandangku namun mereka beriman kepadaku. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang melihatku lalu kemudian mereka beriman kepadaku. Tapi 3 kali keberuntungan bagi orang yang tak pernah memandangku. Mereka hanya melihat dari Al-Quranku, mereka hanya melihat dari ulamaku, mereka hanya melihat akhlak-akhlak daripada tabi'inku, lalu kemudian mereka beriman kepadaku. Itulah yang aku rindukan 14 abad yang lalu kita rindukan oleh Sayyidina Muhammad. Maka sejenak di subuh yang mulia ini, coba apa yang sudah kita persembahkan kepada Sayyidina Muhammad? Sudahkah mata ini melihat sesuatu yang diridhoi oleh Sayyidina Muhammad? Sudahkah telinga ini mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Sayyidina Muhammad? Sudahkah kaki ini kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Sayyidina Muhammad? Kita tidak bisa seperti Bilal. Bilal bin Rabah melihat Sayyidina Muhammad dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf di atas gundukan pasir yang panas. Apa kata Bilal bin Rabah saat dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf? Wahai tuanku, seandainya tubuhku ini engkau potong beberapa bagian lalu engkau paksa aku keluar dari agama Muhammad, maka tidak sedikit pun kata keluar kecuali kalimat ahadun ahad. Itulah Bilal bin Rabah. Tapi kita jauh hidup, tak pernah memandang Nabi, tak pernah melihat Nabi. Tapi semoga kita dianugerahkan mampu bermimpi sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Sayyidina Muhammad. Maka di Jumat yang mulia ini, mari memperbanyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Karena sholawat itulah adalah mamba'us syafa'ah, adalah sumbernya segala syafaat. Tiadalah syafaat yang dibuka pertama kali melainkan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah kemuliaan yang hadir di dunia ini melainkan kemuliaan itu bersumber dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan mata kami yang hina ini kelak mampu memandang Nabi-Mu. Izinkan tangan kami ini yang banyak dosa mampu kelak menjabat tangan Nabi-Mu. Izinkan tubuh kami yang hina yang banyak dosa ini kelak mampu bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan di hikmah yang ke-43. Kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qawluhu alaihi salatu wassalam,
wa ta'mal hadzal amr in kunta dza fahman. Perhatikanlah, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dari hadis yang disampaikan oleh Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini diawali dengan satu kalimat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan riwayat lain disebutkan juga oleh muttafaqun alaih. Di sini disebutkan kalimatnya oleh beliau, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia yang akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, Allah itu kelihatan nggak, Pak? Allah itu kelihatan nggak? Allah itu nggak kelihatan. Maka hijrah itu hijrah kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Apa maknanya? Karena Allah tidak kelihatan, maka hijrahnya kita kepada sesuatu yang tidak bermateri. Maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam keadaan tidak membawa materi apapun. Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, saudagar kaya raya di kota Mekah, rela meninggalkan hartanya, istrinya, untuk pergi bersama Nabi dalam keadaan hijrah. Abu Bakar, seorang yang kaya raya, ketika hijrah pun maka materinya pun ditinggalkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah ganti? Allah ganti yang terbaik. Maka siapapun yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Hijrah ini butuh perjuangan. Perjuangan ini butuh keistiqomahan. Karena amalan yang banyak kalau tak istiqomah itu tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau amalan sedikit ada istiqomahnya, inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen-momen Agustus, di momen Dirgahayu kita hari ini yang ke-78, itu mengingatkan kita bagaimana para pejuang-pejuang bangsa. Indonesia ini merdeka itu bukan karena keinginan atau karena perjuangan yang hebat dari para pendahulu kita, tapi karena Allah yang membuat dia hebat. Makanya dicantumkan dalam Piagam Jakarta itu atau Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Indonesia ini merdeka itu para pejuang hanyalah sekedar wasilah, tapi siapa yang membuat dia bisa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sejarah-sejarah yang dikaburkan. Salah satunya ketika tahun 1905 atau 1901, lebih tepatnya di 1905, Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi, yang hari ini kita kenal sebagai Habib Kuitang di Jakarta, itu adalah seorang guru spiritualnya dari Bung Karno. Beliau ini adalah pelopor Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair adalah perkumpulan yang baik. Bagaimana awalnya perkumpulan baik ini dikumpulkan seluruh divisi-divisi. Maka dipanggillah dari divisi politik yang kita kenal HOS Cokro Aminoto. Anak-anak kita gak kenal apa kepanjangannya ini, karena mereka hanya dikenalkan HOS. Ketika HOS kita cari, ternyata kepanjangannya adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Islam gak, Pak? Kalau sudah disebut hajinya Islam. Ternyata adalah seorang kiai dari Surabaya, guru besarnya dari Bung Karno, guru politiknya. Divisi daripada perdagangan dihadirkan juga, namanya Saman Budi. Tapi ketika kita cari, ternyata namanya Kiai Haji Saman Budi dari perdagangan Kauman Yogyakarta. Dihadirkan, dikumpulkan di situ. Kemudian dari Pancasilais yang merancang Pancasila, ini banyak yang dikaburkan oleh sejarah yang supaya anak-anak kita tuh tidak tahu. Ternyata yang merancang Pancasila, perjuangan luar biasa dari Sultan Abdul Hamid II. Siapa dia? Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini
Namanya dijadikan bandara di Pontianak, Sultan Hamid Al-Qadri. Seorang Habib. Juga merupakan Habib Husain Muttahar. Ditulis saja namanya Husain Muttahar. Siapa beliau? Beliau adalah pengarang lagu kebangsaan 17 Agustus 1945. Dan juga Bapak Paskibra Indonesia. Ternyata seorang Habib. Yang di Jakarta kita kenal ada jalanan Husni Tamrin, betul Pak? Jakarta itu ada jalanan Husni Tamrin. Ternyata Husni Tamrin ini adalah seorang Habib yang membawa Soekarno dari Sukamiskin, 4 bulan di Sukamiskin, dibawa ke rumahnya Habib Kuitang Jakarta, seorang guru spiritualnya Bung Karno. Guru spiritualnya Bung Karno inilah yang menentukan kemerdekaan Indonesia tepat hari ini, hari Jumat 9 Ramadan, bertepatan 17 Agustus 1945. Maka Indonesia ini lahir karena doa-doa dari para alim ulama. 1912 Muhammad Darwis yang hari ini kita kenal namanya sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ikut perkumpulan di Jamiatul Khair bersama saudaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, kalau tidak salah 1924, beda 12 tahun didirikan. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, semuanya berkumpul. Divisi politiknya ada, divisi perdagangannya ada, divisi pendidikannya ada, semua hadir di dalamnya. Maka Masya Allah, perjuangan itu kemudian dirajut dengan 2 warna sang saka merah putih. Itu maknanya luar biasa. Merah putih itu adalah perjuangan yang luar biasa, sedangkan putih maknanya adalah keikhlasan daripada para pahlawan-pahlawan bangsa kita. Dari segi tentara, hadir pula Bung Tomo di Surabaya, pergerakan 10 November. Ternyata siapa yang prakarsai? Prakarsa jihadnya adalah di tangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa kata Kiai Haji Hashim Asy'ari kala itu? Siapapun yang punya jarak 50 km dari kota Surabaya, maka mendekatlah. Ternyata kalamnya Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan hanya diterima dari 50 km itu, bahkan sampai ribuan kilometer datang, sampai Cirebon datang menuju Surabaya. Itu pergerakan jihad. Ini kalau ulama yang berkata. Kalimatnya 50, yang datang itu dari sekian ribu kilometer berjihad di 10 November. Jenderal Sudirman ditandu dalam keadaan sakit, ada yang menyebutkan kena malaria. Tapi luar biasa hebatnya. Siapa yang membuat dia bisa hebat? Kalimatnya kuat, la haula wala quwata illa billah. Ternyata perjuangan-perjuangan itu butuh keistiqomahan, butuh tak lagi ingin bagaimana dipandang baik oleh orang lain. Kita hidup itu kadangkala dalam keadaan konteks hijrah, kadangkala kita itu ingin dilihat baik oleh orang lain. Bahkan mohon maaf, tepuk tangan yang ingin kita dapatkan itu selalu kita kejar. Tapi mohon maaf, satu tepuk tangan itu nyamuk mati, Pak. Artinya adalah apa? Ternyata banyak tepuk tangan yang hadir di dalam diri kita itu membuat mati hati kita ternyata. Karena nyamuk satu tepuk tangan itu membuat dia mati. Oleh sebab itu, jangan lagi menyandarkan harapan kepada manusia, jangan lagi menyandarkan harapan kepada sesuatu yang sama dengan kita. Hari ini mungkin dia menyukai kita, tapi besok belum tentu. Itulah manusia. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah engkau hijrahmu untuk Allah, maka hijrah 100%. Bagaimana konsep hijrah itu? Begini saya analogikan. Kalau ada seorang sholat, sudah mau hampir selesai, sudah at-tahiyat, tiba-tiba mohon maaf, kentut. Kira-kira berapa persen sholatnya? Kalau kita persentasekan 90%, betul. Tapi ternyata karena satu kesalahan itu menjadi 0%, harus diulang sholatnya. Begitu ternyata hijrah. Kalau hijrah jangan setengah-setengah. Jangan cuma pakaian tiba-tiba berubah, dalamnya masih tetap. Karena konsep hijrah itu adalah luar dalam. Maka ini masih di bulan-bulan awal, pas banget materinya.
adalah konsep hijrah itu bagaimana yang kita niatkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan lagi oleh beliau, "Faman kanat hijratuhu lid-dunya." Siapa-siapa yang hijrahnya untuk dunia, tujuan dunia, aw imra'atun yunkihuha, dan untuk wanita yang dia ingin nikahi dan segala materi yang ditawarkan dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi hijrahnya itu sendiri. Kita itu seringkali terjebak dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah ketimbang memikirkan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang sudah dijamin oleh Allah untuk kita? Rezeki sudah dijamin untuk kita, betul? Sudah dijamin, tapi mati husnul khotimah belum dijamin untuk kita. Surga itu belum tentu dijamin untuk kita. Sayyidina Muhammad itu, Pak, kalau sholat sampai kakinya itu melepuh karena sekian lama rakaat yang ia baca. Bahkan zikirnya, istighfarnya Nabi itu sampai di dalam riwayat disebutkan 70 kali, di riwayat lain 100 kali. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memiliki zikir seperti ini padahal engkau sudah maksum, sudah madmunun bil jannah, sudah dijamin surga oleh Allah?" Apa kalimat indahnya Nabi yang keluar daripada lisannya? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata ibadahnya Nabi sudah sampai tahap berterima kasih kepada Allah. Kita beribadah baru sampai memenuhi kewajiban saja. Maka naikkan upgrade yang ke lebih tinggi menuju terima kasih kepada Allah. Gak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan kita kehidupan. Seringkali kita merasa gak enak sama manusia, betul ya Bu ya? Sering, ya karena orang itu pernah menolong saya Ustaz, akhirnya saya nggak enak sama dia. Allah itu tiap hari membantu kita, tiap hari menolong kita. Adakah satu makhluk yang mampu memberikan kehidupan kepada kita? Adakah satu makhluk yang mampu memberikan rezeki kita sebaik dari Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita memiliki perasaan tidak enakan sama manusia, kenapa perasaan itu tidak hadir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmatnya hidup, kata para alim ulama itu, ketika engkau sholat kepada Allah, disebutkanlah di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ternyata nikmatnya kehidupan itu ketika engkau berzikir menyebut nama Allah dan engkau mendirikan sholat. Sholat itu adalah surganya dunia. Kenapa? Karena ketika orang sholat pasti hadir ketenangan di dalam hatinya. Kalau ada orang yang sholat tidak menghadirkan ketenangan dalam dirinya, bukan sholatnya yang salah, ada cara di dalam sholatnya yang salah. Agama Islam hadir memberikan ketenangan. Kalau ada orang yang beragama Islam lalu tidak hadir ketenangan dalam dirinya, bukan agamanya yang salah, jangan salahkan agamanya, tapi ada caranya beragama dia yang salah. Itulah konsep daripada agama ini. Kita lahir kan tidak membawa apa-apa. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa sesuatu. Lalu kemudian kita mulai hidup mengejar sesuatu. Setelah sesuatu kita kejar, sesuatu itu akan meninggalkan kita. Dan kita meninggalkan dunia ini tanpa membawa sesuatu. Tapi nanti di yaumil akhir kita akan ditanya pertanggungjawaban atas segala sesuatu. Itulah manusia yang terlalu ngoyo ngejar segala sesuatu yang sudah dijamin, tapi lupa caranya bagaimana hidup yang bahagia, bagaimana caranya mati dalam keadaan bahagia. Maka mari sinkronkan hati kita kepada sang pemandang hati. Hari ini banyak di antara kita yang fokus kemudian mendandani fisik kita supaya orang lain melihat kita, wah ternyata solehnya. Mohon maaf Pak, ini aksesoris saja. Aslinya saya nggak seperti ini. Aksesoris, mohon maaf, ini aksesoris untuk membedakan yang ceramah dengan yang ngisi. Saya di sini nggak ceramah, saya di sini berkisah saja. Karena kalau berceramah dihitung-hitung umur saya yang paling muda. Maka mohon maaf, ini aksesoris saja. Tapi kadangkala dengan ini membuat kita terjebak. Apa konsep terjebaknya? Wah ternyata dia soleh, tapi dalam keadaan sendirinya dia bermaksiat. Ittaqullah haitsu ma kunta.
Kalimatnya luar biasa. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan hanya sekedar bersama dengan orang lain, tapi saat engkau sendiri sama ibadahmu saat bersama orang lain, berarti disitulah engkau terhindar dari yang namanya riya. Makanya kata para ulama, ketika engkau ingin melihat bagaimana khusyuknya orang sholat itu, lihatlah ketika sholatnya sama di masjid dengan di rumah, berarti dia sudah terhindar dari yang namanya riya. Kalau sholatnya di masjid dengan yang di rumah belum sama, artinya lebih cepat di rumah dibanding di masjid, berarti sholatnya dia masih diisi dengan yang namanya ini dipuji oleh orang lain. Habis amal kita kalau ditujukan untuk dunia, ditujukan untuk orang lain, nggak ada yang kita bawa ke yaumil akhir. Berapa umur yang dititipkan oleh Allah? Berapa harta yang dititipkan oleh Allah? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban ketika kita kembali. Peristiwa Ramadan, banyak orang pulang kampung, betul nggak? Bagaimana persiapannya? Dipersiapkan jauh-jauh hari, tiket dibeli jauh-jauh hari, nggak dapat tiket pesawat, pakai tiket kapal, bahkan tidak dapat tiket VIP, beli ekonomi, nggak dapat ekonomi, tidur di samping-samping kamar mandi. Akhirnya ketika kapal sampai di terminal, barangnya masuk, orangnya ketinggalan. Karena saking inginnya pulang ke kampung halamannya. Itu orang-orang yang tergesa-gesa di dunia. Tapi pernah nggak kita membangun rumah kita? Pernah nggak kita sudah persiapkan bekal kita pulang menuju rumah? Kalau orang membangun kampung halamannya, dibangunkan masjid, dibangunkan panti asuhan, ketika pulang kampung disambut nggak sama orang kampung? Disambut. Pertanyaannya, kita sudah bangun apa di kampung yang sebenarnya? Kita sudah bangun apa untuk kita persiapkan? Kalau kita nggak punya tujuan, pulang kampung itu nyasar. Sampai Surabaya mau ke Kediri, sampai di bandara ditanya mau kemana, nggak tahu. Itu pun kita pulang. Kalau kita nggak ada yang kita tuju, nggak ada orang yang kita kenal di sana, maka nggak akan sampai. Maka kenali pemilik sana. Siapa pemilik sana? Apa di dalam Mustadraknya Imam Ahmad? Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Atau di riwayat yang lain, laula Muhammad ma khalaqtul aflam. Maka segala sumber dari alam jagat raya ini, sumber pokoknya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering saya sebutkan, tiadalah amalan yang sampai kepada Allah kecuali amalan itu antaranya adalah sholawat. Sholawat adalah amalan tertua di alam azali sebelum adanya sholat. Sholawat sudah ada sebelum puasa. Sholawat sudah ada sebelum zakat. Maka kalau segala sesuatu tidak diantarkan melalui Sayyidina Muhammad, maka segala sesuatu itu terputus. Azazil itu lama berpuasa di bumi, zikirnya hebat sampai menjadi harithul jannah, penjaga surga, tapi lupa dengan satu hal, yaitu nur daripada Sayyidina Muhammad. Maka ketika nur itu dimasukkan kepada Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam, iblis tak memandang nur itu. Yang dia pandang adalah zahirnya. Apa kata iblis? Adam ini diciptakan dari sesuatu lumpur yang hina, yang busuk, sedangkan aku diciptakan dari api yang lebih hebat. Maka kemudian tidaklah dia mau sujud. Allah itu sebenarnya bukan memerintahkan sujud kepada Adamnya, tapi memerintahkan sujud kepada nur Sayyidina Muhammad yang ada di tulang sulbi Nabi Adam. Maka malaikat yang memahami kala itu perintah Allah langsung sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada Adamiyahnya, tapi sujud kepada nur Sayyidina Muhammad yang ada di tulang sulbi Nabi Adam. Nah, iblis kemudian tidak memahami hal-hal itu, tidak melihat. Kadang-kadang kita seperti itu, melihat seseorang itu dari pandangan zahirnya, lupa bagaimana cara pandang khidiriyahnya. Cara pandang khidiriyah dengan musawiyah itu berbeda. Khidiriyah pandangannya adalah pandangan kedekatan ruhani. Makanya Nabi Khidir itu ketika beliau membunuh seorang anak, membocorkan perahu, membangunkan rumah yang hampir roboh, itu tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nabi Musa hanya melihat secara zahirnya saja. Ternyata hal-hal itu baru diketahui beberapa tahun yang akan datang.
Maka oleh sebab itu banyak sudah hikmah yang kita lewati, termasuk dari sekian doa. Barangkali Pak, saat kita selamat di jalan, itu adalah bagian doa-doa kita yang pernah kita panjatkan. Barangkali yang hari ini yang sedang ditimpa sakit, itu adalah bagian doa-doa yang dia panjatkan kemarin. Apa kalimatnya? Ya Allah, ampuni dosaku. Allah turunkan sakit. Ternyata sakit adalah pengampunan dosa. Dia gak paham. Ia bilang, ya Allah, kok saya didatangkan sakit? Saya kan minta ampunan. Dia gak paham. Ternyata sakit itu adalah ampunan dari dosa. Maka sering saya bilang, jangan kemudian menganggap semua takdir yang datang kepadamu adalah takdir yang tidak baik. Karena belum tentu yang hadir kepadamu itu gak baik bagi orang lain. Contoh yang pernah saya sebutkan, ketika ban motormu bocor, engkau akan katakan, aduh kok bocor. Di bengkel, orang bengkel dari pagi belum ada motor yang masuk. Kata orang bengkel, alhamdulillah. Hari ini kita sakit, dari pagi rumah sakit belum ada pasien. Tiba-tiba kita datang, ngeluh. Dia ucapkan alhamdulillah ada pasien. Berarti belum tentu yang datang kepada kita adalah sesuatu yang tidak baik. Maka takdir yang datang kepada itu semuanya kita baik. Maka tergantung bagaimana pola pikir kita. Yang terakhir, yang saya sampaikan terakhir. Qala rajulun li Abi Yazid radhiyallahu ta'ala anhu. Berkatalah seorang laki-laki kepada Abu Yazid. Abu Yazid ini Masya Allah luar biasa dari kalangan tasawuf. Beliau punya dua pendekatan metode. Kalau engkau ingin dekat dengan Allah, dekatlah dengan dua hal. Dekatlah dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Apa sifat yang tidak dimiliki oleh Allah? Miskin Allah punya, mendekatlah dengan cara. Yang kedua kata beliau, apakah Allah itu hina? Enggak. Maka mendekatlah dengan cara yang hina. Bagaimana cara menghinakan? Saat kita sujud kepada Allah, itu bentuk kita menghinakan, artinya merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Apa kata beliau? Ketika didatangi oleh seorang laki-laki, "Auswati, nasihati aku." Sering kan kita datang kepada Pak Kiai, nasihati saya. Nah ini ada juga di zaman beliau. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau, "Auswati, nasihati aku." Faqala lahu, "Inna a'taka minal 'arsy ilal firash." Faqala la anta urid. Seandainya Allah berkata kepadamu, aku akan memberikan kepadamu kekayaan arsh sampai kekayaan firos. Firos adalah kasur, tapi maknanya di sini adalah kekayaan dunia. Faqala lahu, maka katakan kepadanya, la anta urid. Tidak ya Allah, engkau yang aku inginkan. Ada seorang laki-laki bertanya. Maka langsung dikasih tahu, seandainya Allah menawarkan kekayaan langit dan bumi kepadamu, katakan, ya Allah saya tidak pengen itu, engkau yang aku inginkan. Inilah kalimatnya daripada Rabi'atul Adawiyah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, seandainya kalau hari ini aku sujud, aku beribadah takut daripada nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu agar aku bisa melihatmu. Kalau hari ini aku beribadah karena ingin mendapatkan surgamu, maka jauhkan surgamu dariku, supaya aku dapat mendapatkan keridhaan darimu. Ternyata kalimat ridho ini sudah diajarkan kepada kita, anak-anak kita sejak TK, sejak SD. Apa kalimatnya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalimat ridho ini sudah disampaikan waktu kita kecil. Ternyata kita banyak beribadah itu banyak mengejar sesuatu yang ada imbalan-imbalannya. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Pedagang kalau nggak ada penghasilannya mana mau berdagang, kan gitu. Kalau nggak ada bonusnya, kayak karyawan mana mau dia lembur. Apakah boleh? Boleh. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, adalah ridho dari Allah. Kalau tidak ada hadis yang mengatakan sholat duha adalah memperlancar rezeki, kira-kira kita mau sholat duha gak? Sholat jamaah sekian derajat sholatnya. Kalau nggak ada yang bilang seperti itu, kira-kira kita mau sholat jamaah nggak? Kemudian membaca sholat yasin, surah yasin memberikan ketenangan ini dan pahalanya sekian. Kalau nggak ada hadis-hadis seperti itu, kira-kira kita membaca surah yasin? Enggak. Artinya adalah apa?
ternyata ibadah kita itu masih butuh imbalan-imbalan, masih butuh sebutan-sebutan. Apakah boleh? Boleh, tapi naikkan lagi nanti. Tidak lagi mengharapkan pahalanya, tidak lagi mengharapkan surganya, tapi yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, "Law khuyyirtu baina rak'ataini wa dukhul firdaus lahtartu rak'atain la ata fil firdaus bi haddi wa fi rak'atain bi rabbi." Nah, ini ada pertanyaan. Kalau seandainya Allah tawarkan kepada kita surga firdaus dengan 2 rakaat salat, kira-kira pilih yang mana, Pak? Bu, pilih mana, Bu? Allah ini sudah ngasih surga firdaus dengan 2 rakaat salat. Kira-kira kita pilih yang mana? Yakin, Bu, sholat? Saya surga, karena belum tentu sholat saya diterima. Kan gitu. Tapi beliau, apa kata beliau? Nah, ternyata ibu-ibu ini mirip dengan Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Lau khuyyirtu, seandainya saya dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, rak'ataini dengan surga firdaus, maka saya akan memilih 2 rakaat. Apa kata beliau? Karena firdaus itu adalah bihaddi dan wa fi rak'ataini bi rabbi. Karena firdaus itu adalah keinginanku, sedangkan rak'ataini 2 rakaat salat itu adalah keinginan Tuhan. Tapi belum bisa saya sampai di situ. Belum bisa kita sampai di situ. Kalau beliau sudah sampai di situ, salatnya langsung diterima. Kalau kita salat masih bawa dunia. Rakaat pertama aman, Allahu Akbar, turun hujan. Rakaat kedua, aduh jemuran. Rakaat berapa sudah? Ibu-ibu rakaat pertama, Allahu Akbar. Rakaat kedua, kecium bau angus. Lupa rakaatnya berapa? Karena dunia sudah masuk ke dalam diri kita. Maka kembali kepada hadis tadi. Kalaulah niat kita untuk Allah, pasti semuanya akan bernilai ibadah. Tapi kalau semuanya kita andalkan kepada dunia, dunia pasti kita dapatkan, tapi belum tentu kita mendapatkan pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan 5 menit? Kita buka 5 menit. Monggo. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama mengajar meminta kepada Allah untuk segala hajat kita, untuk semua segala hajat kita yang tersebut di dalam buku kita. Kita wasilahkan langsung Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami. Andai Engkau tak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, kami sadar dosa kami sebanyak buih di lautan, tapi Engkau yang Maha Pengampun, ampunanmu seluas langit dan bumi, maka ampunkan segala kesalahan kami ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, di antara tangan yang meminta pada pagi hari ini, ada yang meminta untuk dipanjangkan umur taatnya. Panjangkan umur taatnya ya Allah. Berikan sisa waktu untuk beribadah sepenuh rasa, berlepas dengan sepenuh jiwa, hanya mengharap ridho-Mu ya Allah ya Rabbana. Ada yang meminta untuk diberikan kesehatan kepadanya dan kepada seluruh keluarganya. Sehatkanlah ya Allah ya Rabbana. Jadikan setiap sakit yang datang kepadanya adalah ampunan dari-Mu. Ada yang meminta untuk diberikan kesehatan kepada kedua orang tuanya. Terlalu banyak orang tua kami, berikan kebahagiaan kepada kami. Andai kata Nabi, Engkau memiliki harta seluas langit dan bumi, lalu kemudian dengan harta itu Engkau bahagiakan kedua orang tua, atau bahkan kita gendong layaknya sahabat yang pernah menggendong ibunya menuju Mekah, maka itu tidak akan sama pengorbanannya saat kami dilahirkan dulu ya Allah ya Rabbana. Maka kalaulah mereka masih hidup sampai detik ini, kami bermohon kepada ya Allah, jadikan setiap amal
karena terlalu sibuk mengurusi hal-hal untuk menafkahi kami dulu ya Allah. Maka kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikan setiap amalnya menjadi amal jariah yang akan mengumpulkan kelak di yaumil akhir. Seandainya kami nanti Engkau berikan keberkahan masuk ke dalam surga, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami. Tidaklah indah surga tanpa kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana di dunia tidaklah indah tanpa mereka ya Allah. Kumpulkan kami bersama sahabat-sahabat kami di yaumil akhir yang sudah wafat ya Allah, sahabat kami, orang tua kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan kuburannya menjadi kuburan taman-taman surga ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah. Para pahlawan-pahlawan bangsa kami berjuang sekian ratus tahun lamanya melawan para penjajah ya Allah. Mereka mengeluarkan segala harta, jiwa, mengorbankan jiwa dan raganya, bukan lagi untuk pujian-pujian, tapi mereka mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Jadikan setiap darahnya menjadi darah syuhada di sisi-Mu. Jadikan setiap perjuangannya adalah perjuangan yang kelak dinilai sebagai seorang syahid di sisi-Mu ya Allah. Kumpulkan bersama Sayyid Syahid, yaitu Sayyidina Husain alaihi salatu wassalam di dalam jannah ya Allah ya Rabbana. Kami bermohon dengan sepenuh hati ya Allah, lembutkan hati kami, berikan ketenangan dalam hidup kami ya Allah ya Rabbana. Berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Jadikan kehidupan kami ini bermanfaat bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk orang-orang yang mengenal kami. Karena kebahagiaan itu bukan berapa banyak orang yang mengenal kami, tapi berapa banyak orang yang bahagia karena mengenal kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Jadikan lisan kami ini menyebut nama-Mu di saat-saat ajal kami ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kami kembali kepada-Mu, berkumpul juga bersama Sayyidina Maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi